Silakan Bu Sosoni untuk keluhan dari diabetes, dan beliau atau ibunda dari Mbak Tri tadi sudah melakukan operasi bahkan. Ya, terima kasih Mbak Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tri. Begini ya, dalam kasus ibunya kan didiagnosa terkena diabetes, terus kemudian dilakukan operasi sehingga masih ada hitam-hitam. Saya pikir dokter juga pada saat melakukan operasi pertimbangannya pasti sudah matang ya. Tidak mungkin asal main operasi saja, pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sebab ibu kan menderita diabetes. Biasanya diabetes ini kan tidak boleh sampai ada luka, apalagi sampai dioperasi begitu ya. Tapi pasti karena ada pertimbangan yang matang sekali, sehingga pilihannya tidak ada lain kecuali harus dilakukan operasi. Nah, begini, dalam kasus diabetes ini sampai dengan hari ini obat belum ditemukan. Ya, tapi saya yakin dunia kedokteran suatu hari nanti pasti akan bisa menemukan obat untuk diabetes. Saya ambil contoh misalkan dalam kasus malaria saja. Kalau dulu orang terkena malaria, itu risiko kematiannya tinggi. Namun dengan berkembangnya waktu, akhirnya dunia kedokteran, dunia medis dapat menemukan obat malaria, bukan? Yaitu dengan kina. Nah, saya yakin kasus sama terjadi juga di gula atau diabetes ini. Bahwa nanti suatu hari nanti, dunia kedokteran pasti akan bisa menemukan obatnya. Nah, kalau kita menghadapi pada situasi yang seperti diabetes sekarang, di mana obat belum ditemukan, maka saya pikir yang terbaik adalah melakukan dua hal. Yaitu yang pertama, upaya medis. Saya pikir itu sudah benar, ya, sudah bagus, sudah tepat. Nah, jangan lupa juga lakukan upaya doa. Sebab kenapa? Sebab upaya doa ini kita berusaha untuk minta kepada Allah supaya Allah mau memberikan kesembuhan kepada sesuatu seperti ini, seperti sesuatu yang belum ditemukan obatnya. Nah, kita memerlukan kekuatan-kekuatan kun fayakun, ya, keijabaan daripada sebuah doa. Nah, untuk itulah maka jangan kita putus asa, jangan kita pesimis, jangan kita putus harapan. Ya. Kalau kita menghadapi suatu situasi yang seperti ini, wah ini berarti sudah putus asa, nggak ada lagi obatnya. Jangan. Kalau kita buka kitab suci Al-Quran, kitab suci itu merupakan kitab hikmah. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah banyak sekali memberikan petunjuk tentang pintu kun fayakun ini. Ya, hikmah-hikmah banyak sekali. Allah berkisah tentang bagaimana pada saat itu lautan dibuka, misalkan pada saat zaman Nabi Musa, pada saat zaman Nabi Isa juga demikian. Jadi banyak sekali Allah memberikan guidance tentang pintu kun fayakun ini. Karena itu kalau kita membaca kitab suci Al-Quran, jangan kita mensikapi ini kitab dongeng. Jangan kita mensikapi ini kita melatih bahasa. Atau jangan lagi kita mensikapi bahwa ini kita melatih suara. Bukan, kitab suci Al-Quran itu adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk. Kita mesti tempatkan kitab suci Al-Quran itu pada tempatnya. Kenapa? Karena sangat kita butuhkan. Coba kalau kita menghadapi situasi kaki, misalkan terkena diabetes, kaki harus diamputasi. Ini kita mau minta petunjuk kemana? Obat belum ditemukan. Kita mau minta petunjuk kemana? Satu-satunya jalan, kita minta petunjuk lewat Allah yang sudah Allah katakan di dalam kitab suci. Karena itu pada saat kita membaca kitab suci ini, jangan kita selewengkan kitab suci ini. Sebab dengan tegas di dalam surat Yasin itu Allah berkata, kitab suci ini adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk. Jadi kita harus sikapi seperti itu. Kenapa? Karena sangat kita butuhkan untuk kita menjalani kehidupan ini. Hikmah-hikmahnya. Kalau kita menghadapi situasi-situasi yang genting, kita memerlukan kun fayakun, bagaimana caranya? Buka kitab suci. Oh ini, kejadian ini, hikmahnya ini, sehingga terjadi kun fayakun. Oh berarti saya harus ngikutin kejadian yang dikisahkan oleh Allah di dalam kitab suci supaya saya juga bisa mendapatkan kun fayakun. Nah, untuk itu kitab suci diturunkan sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini kita terang benderang. Coba alangkah celakanya kita kalau kita petunjuk ini kita selewengkan, kita jadikan kitab bahasa, kita jadikan kita belajar suara. Bukan, ini kitab hikmah, ini kitab petunjuk untuk kita menjalani kehidupan ini. Saya pikir demikian. Ya, semoga untuk Mbak Tri Utami tadi bisa mendapatkan sebuah solusi untuk sang ibu tercinta.
Dan untuk alamatnya jika saat ini ingin melakukan pengobatan di terapi kolbu, bisa Anda catat ya, sudah tertera lengkap di layar televisi Anda. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sedang kita inginkan sekali lagi di sore hari ini, salah satunya mungkin kita bisa dilepaskan dari cobaan ataupun ujian mengenai kondisi kesehatan kita yang kurang baik, ataupun kita sedang terkena yang namanya penyakit, sudah berobat kemana-mana tidak kunjung menemukan kesembuhan. Insya Allah dengan doa kita semuanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak pada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Forumers, kembali lagi di Info Seru Banyak Bola, Forum Bola. Menurut kalian gimana tim kesayangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam acara saya Pengen Quran. Wahai orang-orang yang beriman, panggil ya. Islami dalam Islam. Hulu masuklah. Kafah secara menyeluruh. Sama-sama, Anda pemirsa ikuti bersama kami ya. Insya Allah Anda bisa menghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Forumers, kembali lagi di Info Seru Banyak Bola, Forum Bola. Menurut kalian gimana tim kesayangannya? Kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya Novel anak-anak zaman kecil juga dari Mas Kawan ya. Ada 3.000 anak nggak ya? enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak di dalam rumah. Pulang malam mati sampai jam 10 udah capek, nggak mau ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Juga udah 10 juta tetap aja, kok kayaknya kurang. Ya, tidak terasa pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara bersama kami di Medika Natura Sore bersama dengan terapi kolbu Power of Soul. Semoga banyak sekali informasi dan juga manfaat dan juga hikmah yang bisa Anda dapatkan. Dan jangan pula Anda lewatkan tayangan Power of Soul bersama dengan guru besar kami Bapak Ustadz Sony Sutrisna setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 malam, tentu saja hanya di Jak TV. Sebelum kita tutup dengan kesimpulan dan juga doa, terlebih dahulu saya akan bertanya kembali mungkin untuk Mbak Vera ingin menyampaikan kesan-kesan ataupun berterima kasih kepada Pak Ustadz Sony Sutrisna, kami persilahkan. Terutama buat Pak Ustadz Sony ya, terima kasih atas bantuannya. Melalui doa Pak Ustadz saya bisa sembuh sampai sekarang sore ini. Bisa apa ya, selayaknya orang normal lah Mbak, kalau makan gitu ya. Pokoknya terima kasih banget, bisa sembuh ya Mbak, terharu lah. Ya. Saya sudah melanjutkan aktivitas kembali, mungkin ya Mbak Vera ya. Dulu lagi gitu. Bisa semakin sayang bersama dengan suami dan juga anak ya.
bisa menjadi ibu yang insya Allah akan jauh lebih baik lagi dengan kesehatan yang sempurna. Tidak ada lagi yang keluhan namanya sinusitis, tidak ada keluhan lagi asam lambung atau berbagai macam permasalahan kesehatan lain. Dan sudah mencoba dicekkan kembali pemirsa, tadi beliau juga sudah menceritakan bahwa setelah dilakukan terapi di terapi kolbu, kemudian dicekkan kembali, memastikan kembali bahwa memang ke dokter, dan alhamdulillah hasil ronsennya juga tidak ada masalah ya. Udah nggak ada, udah sembuh total, makanya alhamdulillah banget bisa apa ya enggak ya bisa sembuh total karena ya pertolongan dari Kak Ustadz. Baik, mungkin Mbak Vera di sini bukan karena menangis kesedihan, tapi mungkin menangis karena terharu ya. Selama ini juga sudah mencoba berobat ke medis ataupun mengobati dengan berbagai macam cara, belum juga diijabah oleh Allah. Dan alhamdulillah sekali lagi, karena memang kesempurnaan juga kesembuhan milik Allah Subhanahu Wa Taala melalui dengan perantara dari terapi kolbu kepada Ustaz Sony Sutrisna. Alhamdulillah doa dari Mbak Vera sendiri beserta juga dengan keluarga bisa diijabah. Dan sekali lagi ini juga semoga bisa menjadi inspirasi dan juga semangat bagi kita semua bahwa apapun kondisi kesehatan kita, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, insya Allah dengan usaha, ikhtiar dan juga berdoa, kita pun juga tetap dibukakan yang namanya pintu kun fayakun seperti itu. Mbak Vera, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Salam kami juga untuk keluarga dan Pak Ustaz Sony. Sebelum ditutup dengan doa, kesimpulan apa yang bisa kita bagikan kepada pemirsa di rumah berbicara mengenai khalifah? Terima kasih Mbak Popi. Baiklah para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah, dari obrolan ini dapatlah kita simpulkan bahwa agar supaya kita bahagia menjalani kehidupan ini, maka kita harus kembalikan diri kita kembali menjadi seperti diperuntukannya kita dibuat di muka bumi ini, yaitu menjadi khalifah-khalifah Allah. Dan untuk bisa menjadi khalifah yang terbaik, maka tidak ada jalan lain. Mari bersama dengan diri saya, kita jaga hati kita dari kotoran-kotoran hati. Baiklah para pemirsa, karena waktu sudah sangat singkat, seperti biasanya sebelum kita akhiri acaranya, mari kita sama-sama berdoa. Dan untuk saudara-saudaraku, para wali-waliullah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah penguasa syafaat. Tidak ada satupun kejadian di alam jagat raya ini akan terjadi tanpa seizin, karena Engkaulah penguasa alam jagat raya ini. Sekiranya ada ketentuan takdir yang kurang baik bagi kami dan keluarga kami, ubahlah ketentuan takdir itu menjadi ketentuan takdir yang terbaik bagi kami dan keluarga kami. Kabulkanlah permohonan kami. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz Sony, dan terima kasih juga untuk Mbak Vera, tegar, tetap semangat dan juga tetap selalu sehat ya. Dan tidak terasa pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda. Semoga banyak sekali informasi, manfaat dan juga hikmah yang bisa Anda dapatkan. Waktu yang saya Bobi Putri beserta kru yang bertugas semua pamit undur diri. Selamat sore dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.